Hai, selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Novita Ekawati dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai definisi teks laporan hasil observasi, ciri-ciri teks laporan hasil observasi, dan juga struktur teks laporan hasil observasinya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian harus mampu menjelaskan ciri-ciri dan struktur teks laporan hasil observasinya. Untuk mengingat kembali, coba apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, baik. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan terhadap keadaan suatu objek. Bisa benda, kejadian, atau peristiwa, dan sebagainya. Nah, sedangkan observasi sendiri adalah kegiatan mengamati secara cermat keadaan suatu objek. Contohnya, kalian bisa mengamati lingkungan sekitar rumah kalian atau lingkungan sekolah kalian. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kalian harus mengandung fakta. Ya, fakta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Yang kedua adalah bersifat objektif. Objektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang ketiga ditulis lengkap dan menyeluruh. Dan yang keempat, tidak memasukkan aspek menyimpang, mengandung prasangka atau keberpihakan. Jadi dalam laporan ini seimbang ya, tidak ada unsur sara, menyinggung, atau bahkan memperkeruh keadaan. Kemudian yang kelima adalah disajikan secara menarik, jelas, dan logis. Tentu saja ketika kita membuat laporan, harus menarik dan jelas ketika orang lain membaca hasil laporan yang kita buat. Dan logis di sini adalah masuk akal ya. Sebelum kita lanjut mengenai struktur teks laporan hasil observasinya, kalian harus mengerti dulu yaitu mengenai deskripsinya. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Ingat ya, deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran. Ya, baik, selanjutnya mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Klasifikasi itu kelompokan ya. Pernyataan umum atau klasifikasi adalah sebagai pembuka teks. Bagian ini berisi klasifikasi atau definisi tentang objek yang akan dilaporkan. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi penjelasan anggota atau bagian-bagian yang telah diklasifikasikan tersebut berdasarkan bentuk, sifat, dan ciri umum objek yang dilaporkan. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Sifatnya ini opsional atau bisa ada atau tidak dalam suatu teks laporan. Sedangkan fungsinya sendiri adalah manfaat atau nilai guna suatu objek yang kita laporkan. Berikut adalah contoh struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Harimau adalah hewan yang tergolong dalam filum Chordata atau subfilum Vertebrata, kelas Mamalia, pemakan daging, keluarga Felidae, genus Panthera, dan tergolong dalam spesies Panthera tigris. Berdasarkan tadi, harimau adalah kelompok hewan yang tergolong dalam filum Chordata, subfilum Vertebrata, atau kelas Mamalia. Nah, ini dimasuknya terdapat dalam pernyataan umum atau klasifikasi. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagiannya. Harimau memiliki suara raungan seperti ini. Mengerikan ya teman-teman, dari suaranya saja sudah kedengaran dan itu sangat serem ya. Nah,
Raungannya yang sangat keras dan bisa terdengar dari jarak 3 km, pada kaki harimau terdapat bantalan tebal yang berguna untuk menyembunyikan suara saat mereka bergerak. Gigi harimau berjumlah 30 dengan ukuran gigi taring yang paling besar di antara jenis kucing lainnya. Ya, sampai di sini dulu mengenai struktur teks laporan hasil observasi berdasarkan ciri-ciri dan juga strukturnya. Dan disertai juga dengan contohnya. Mudah-mudahan kalian mengerti dan semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa.